mau mentadaburinya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka orang-orang semacam ini mereka termasuk ke dalam golongan zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian golongan yang kedua, faminhum muqtasid, golongan pertengahan. Nah, golongan pertengahan ini kadang-kadang dia dekat dengan Al-Quran, kadang juga jauh dari Al-Quran. Kadang-kadang dia mengamalkan Al-Quran, kadang-kadang juga melanggar batasan Al-Quran. Adapun yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, golongan orang-orang yang terdepan dalam melakukan amal-amal soleh biiznillah, dengan izin Allah. Nah, golongan ketiga ini adalah golongan ahlul Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran, rajin membacanya, bahkan dia hafalkan Al-Quran, ya, dia mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Maka saya ingin bertanya Bapak sekalian, ya, di antara tiga golongan ini yang Allah sebutkan, kira-kira Pak, kita masuk golongan yang keberapa Pak? Pertama, zalimul li nafsi, menzalimi diri kita sendiri, atau yang kedua pertengahan, ya, kadang-kadang dekat Al-Quran, kadang-kadang jauh dari Al-Quran, atau yang ketiga, ya, kita orang yang terdepan dalam melakukan amal kebaikan, ya. Jawabannya ada diri kita masing-masing. Jamaah sekalian, saudara rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kiat-kiat atau langkah-langkah agar kita bisa menjadi ahlul Quran? Setidaknya ada 6 langkah, Pak. Ada 6 kiat, ada 6 cara agar kita bisa menjadi golongan ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya. Yang pertama yaitu adalah at-tilawah, membacanya. Ya, bagaimana mungkin Pak, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang diberikan kepada kita berupa Al-Quran, kok kita tidak mau membacanya? Padahal Rasulullah Nabi kita dalam banyak hadisnya mengatakan, ya, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya Rasulullah mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, falahu hasanah, maka dari 1 huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 pahala ini akan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu 1 huruf, walamun harfun, lam itu 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim itu 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf kita baca Pak? 3 kalikan 10, 30 pahala yang kita dapatkan hanya dengan membaca alif lam mim. Lalu bagaimana kalau kita membaca Al-Fatihah? Tadi kita baca Al-Fatihah Ad-Duha sampai An-Nas. Coba jenengan hitung itu ada berapa ada berapa huruf? Ya, kalikan 10, berapa ratus pahala kebaikan sudah kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran. Maka mohon maaf Bapak-bapak sekalian, ya, di antara kita mungkin, ya, ada yang belum bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar Pak. Ya, silahkan belajar. Jangan sampai nanti ketika kematian mendatangi kita, dibangkitkan sama Allah, kita baru menyesal kenapa nggak belajar ketika di dunia. Sekarang Bapak-bapak sekalian, ya, metode membaca Al-Quran sudah banyak Pak. Ada metode Iqra, ada Thaqifah, ada Karimah, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kita hidup di era teknologi, ya, jenengan tinggal buka HP, buka YouTube, cara belajar Al-Quran, semuanya ada. Tinggal kita ada kemauan atau tidak. Nah, nanti kalau nggak bisa baca Quran Pak, sampai meninggal dunia Allah bangkitkan, kenapa kamu nggak baca Quran? Kata Allah, saya nggak bisa baca ya Allah. Kenapa nggak mau belajar? Kita mau jawab apa Pak? Yang mau jawab apa kita? Malah nanti Allah nyuruh malaikat tuh, ya, azab tuh, ya, sudah dikasih waktu, dikasih umur untuk belajar, malah nggak mau belajar. Nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak sekalian, semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, okay? Kiat agar bisa menjadi ahlul Quran yaitu adalah at-tilawah, membacanya. Kemudian yang kedua, ya, agar bisa menjadi ahlul Quran yaitu adalah al-hifdzu, menghafalkannya. Sebetulnya menghafal ini bukan sebuah kewajiban Pak, tapi sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena agar memudahkan kita dalam beramal, terutama ketika kita sedang sholat. Kan ketika kita selesai baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kan di situ kita dianjurkan membaca surat yang lainnya selain Al-Fatihah.
Kalau kita hafal hafalan Quran kita cuma trikul saja Pak, ya qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, tiap surat baca itu terus. Apa nggak bosan kita Pak? Ya, sampai malaikat terus hafal sesok doan ya. Pada maghrib pasti bacanya kulhu, rakaat kedua pasti qul a'udzu birabbil falaq, ya, sampai hafal malaikat. Ya. Maka menghafal itu agar memudahkan kita dalam beramal, terutama ketika sedang sholat. Banyak sekali Bapak-bapak sekalian ya, keutamaan menghafalkan Al-Qur'an. Di antaranya Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an. Di akhirat nanti akan dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, Iqra, kata Allah, bacalah hafalan Qur'anmu, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah hafalan Qur'anmu dengan bacaan yang tartil. Tartil itu apa Pak? Kita sering dengar kata tartil, maknanya apa tartil? Kita kan taunya fasih Pak ya. Tartil dalam surat Al-Muzammil ayat 4 dikatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Qur'anmu dengan bacaan yang tartil. Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tartil yang pertama yaitu tajwidul huruf, membaguskan bacaan. Nah, membaguskan bacaan ini seperti apa? Apakah kita harus baca dengan suara merdu atau bagaimana? Yang dimaksud dengan membaguskan bacaan itu, bacaan Quran kita harus sesuai kaidah tajwid, benar hukum-hukumnya. Ya, dibaca 2 harokat ya 2 harokat. Termasuk apa? Makhorijul huruf, tempat keluar hurufnya harus tepat. Ro dibaca ro, hamzah dibaca hamzah, bukan ngain. Mohon maaf kalau orang Jawa bisa ain jadi ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau huruf zai jadi ya, idza yuljilatil ardu. Kalau orang Sunda Pak, itu za jadi ja. Idza juljilatil jadinya, bukan idza juljilatil. Fa jadi pa ya. Fasaufa harusnya dibaca jadi pasaupa. Kamu fitnah, kamu pitnah, itu orang Sunda. Jadi ketika baca Quran apa? Makhorijul hurufnya harus benar. Itu yang dimaksud dengan membaguskan bacaan. Yang kedua, yang dimaksud dengan tartil wa ma'rifatul wuquf. Ketika kita baca Quran, kita harus tahu di mana kita harus berhenti. Maka alhamdulillah sekarang Quran yang ada sudah ada tanda wakofnya. Ya, ada qala, ada tanda sola, ada mim, ada jim. Nah, silahkan jenengan kalau baca Quran berhenti di tanda-tanda wakaf tersebut. Itu yang dimaksud dengan tartil ya, membaguskan bacaan dan tahu di mana harus berhenti ketika membaca. Nah, kata Allah apa? Baca Quranmu dengan tartil. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan ayat yang terakhir kamu baca.